Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mau mengupas cerita Musa dan malaikat pencabut nyawa. Dari Abu Hurairah, ketika itu beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika malaikat maut diutus Allah kepada Nabi Musa. Dia berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Malaikat maut tersebut ditampar oleh Nabi Musa hingga buta kedua matanya. Malaikat kembali kepada Allah dan berkata, Engkau kirimkan aku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati dan mencolok mataku. Kemudian Allah mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah dan katakan, apakah kamu masih ingin hidup? Jika kamu masih menginginkan hidup, letakkan tanganmu di punggung lembu. Untuk setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, engkau masih berkesempatan hidup selama 1 tahun. Musa bertanya, setelah itu apa? Dia menjawab, kemudian kamu akan mati. Musa berkata, kalau begitu sekarang kematian itu sudah dekat. Ia pun bermohon kepada Allah supaya mematikannya di dekat Baitul Maqdis dengan jarak 1 lemparan batu. Rasulullah melanjutkan, kalau sekiranya aku berada di sana, akan kutunjukkan kepadamu makamnya, yaitu di pinggir jalan dan di dekat tumpukan-tumpukan pasir merah. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Para nabi sebelum kematiannya diberi kesempatan untuk memilih antara ingin dicabut ruhnya ataukah ingin tetap hidup. Malaikat merubah bentuk dengan menyamar sebagai Bani Adam atau manusia. Manusia-manusia yang mempunyai kedudukan sebagai nabi di sisi Allah, kadang kesalahan mereka dimaafkan. Barang siapa memasuki rumah orang lain tanpa izin, kemudian ia diserang di dalamnya, maka serangan terhadapnya dianggap bukan kejahatan dan tidak pula bisa dibalas dengan qisas. Boleh melawan atau memukul orang yang mendahului menyerang, jika kemungkinan mengarah pada pembunuhan, sebagaimana disebutkan di dalam sunnah, apabila ia mati karena mempertahankan diri, maka ia syahid. Kematian adalah suatu kepastian dan tidak mungkin dihindari manusia. Seandainya orang awam dapat menghindari kematian, tentunya para nabi dan rasul pun tidak mengelak darinya. Nabi Musa mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana saat dia menampar malaikat pencabut nyawa, lalu Allah menjadikan matanya buta. Sekiranya bukan karena tingginya kedudukan Musa di sisi Allah, tentulah malaikat akan membalas menampar karena dendamnya. Allah memuliakan seorang hambanya yang mukmin dan bertakwa. Kemudian Allah akan melebihkan kedudukannya dengan melimpahkan kebaikan dan nikmat kepadanya. Disunahkan menguburkan jenazah di tempat-tempat yang suci seperti Baitul Maqdis dan negeri-negeri yang penuh berkah atau di kuburan orang-orang saleh. Letak kuburan Nabi Musa adalah di dekat Baitul Maqdis, kurang lebih berjarak selemparan batu. Jadi, semoga kisah ini bermanfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah-kisah kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.